kan juga ada di komentar sebelumnya. Komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan? Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omong-omong itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih ijazahnya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Jokowi jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Jadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang. Ya, artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan. jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omong-omong itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah, yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat menyedihkan. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan
dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Ya. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya. Itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar-komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-temannya itu tangkap Pratikno usut keterlibatan pembuatan ijazah palsu Jokowi. Rakyat Indonesia sebenarnya dibodohi oleh hanya satu orang, yaitu Jokowi, mantan presiden. Kerjanya hanya berbohong. Kenapa tidak borgol? Sangat sayang kita dipermainkan oleh orang pembohong. Memang rektor UGM menggali kubur sendiri demi uang institusi pendidikan jadi amburadul dan tak bermoral. Sebaiknya Pratikno harus dipanggil usut untuk diperiksa. Nah, lanjut lagi. Rakyat wajib menghukum Jokowi, selama ini aparat hukum tak berani. Honor di kantor saja diminta ijazah, apalagi presiden. Nah, lanjut lagi. Penegak hukum tak bisa lagi diharapkan karena penegak hukum lindungi kejahatan oleh pejabat tinggi Republik Indonesia. Kalau UGM-nya sih oke, tapi oknumnya yang bikin rusak UGM. Membela tanpa bukti, fakta ijazahnya Jokowi hanya argumen atau omon-omon dan ngeles parah. 3 manusia terlaknat pameran yang utama dalam kasus Jipal ini, Doktorandus Insinyur Joko Widodo, Profesor Dr. Pratikno dan Profesor Dr. Ova Emilia, didukung pemeran pembantu KPU, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan para herder termul. Tolong dilengkapi siapa lagi. Nah, lanjut lagi. Tunjukkan dan diteliti independen, wajib bongkar semua kasus ini. Pembohong pasti kalah dengan kejujuran. Percayalah, Allah tidak tidur, yang pembohong pasti kebongkar. Ngaku saja Bu Rektor, tunjukkan yang asli. Nah, lanjut lagi. Biarpun banyak penjelasan rektor itu, penjelasan itu tidak ada gunanya jika bukti tidak disajikan. Kami yakin bahwa ijazah tersebut palsu. Inilah menteri penipu nomor 1 dunia. Yang jelas ijazahnya ditutupi uang, jadi tidak ditembus oleh hukum. Ijazah Jokowi palsu menurutku karena didapat secara instan atau tidak jelas dan abal-abal. Jokowi dan termul-termulnya menggunakan kebiasaan masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pemberitaan seperti TV, koran, majalah, dan berita-berita digital akan merasa bosan dan meredup sendiri. Itulah yang mereka inginkan. Sama betul bicaranya seperti majikannya. Itu kan ada administrasi proses studinya, tunjukkan data-data itu, begitu kok repot. Itu bukan kesalahan tapi kesengajaan. Tunjukkan selesai, tapi Jokowi takut masuk bui. Itu sebabnya, makanya ngeyel terus, berani dengan modal besar, tidak peduli halal haram, tekan sana sini, plus penyanderaan bubrak tatanan. Untuk cepat selesai saja Jokowi, cepat Pratikno tangkap dan hukum mati, karena Pratikno dibalik dalam kehancuran NKRI yang beri strategi untuk loloskan Jokowi untuk berbuat sesuatu
NKRI bisa hancur. Adalah Pak itu kumpulan manusia pembohong yang sudah disiapkan untuk mengkudeta negara. Nah, lanjut lagi, hukum dengan berat bagi pejabat-pejabat koruptor. Kepada masyarakat Indonesia yang memiliki akal waras dan punya hati nurani serta cinta kepada negeri ini, belalah jalan kebenaran, bukan pejabat-pejabat yang suka berbohong serta korupsi. Oknum-oknum UGM jika pernah berdusta dan mendustakan, segeralah tobat, karena di bawah naungan UGM itu banyak ijazah masalah sepele bertahun-tahun ribet banget. Pak Jokowi tunjukkan ke publik, diampar di meja, diperiksa dan diteliti, selesai gaduh ijazah terus. Percuma bertahan, rakyat kecil pun tahu Jokowi bohong dan ijazahnya palsu, menyogok rektor UGM. Mantap, ternyata omong-omong doang itu nipu rakyat selama ini. Mendapat jabatan karena berhutang budi akan sulit bertindak tegas. Untuk menyelesaikan kasus ijazah itu, ijazahnya langsung ditunjukkan. Nah, lanjut lagi. Heran, UGM Pratikno udah kebelet jabatan hingga korbankan nama besar UGM. Mending tidak usah kuliah atau akhirnya dibodohi, malu jadi rakyat. Rektor harus punya data, misal pernah masuk dan tercatat tahun berapa lulus tes perguruan, kemudian kan ada catatan naik tingkat sampai tingkat terakhir dan skripsinya, siapa pembimbing dari konsep tesis, judul dan BAB sampai selesai dan ditandatangani pembimbing dan diuji oleh Dewan Penguji, dan akhirnya wisuda tahun berapa. Kan begitu, karena saya pun tamat dari universitas atau USU, itu semua bisa dilihat. Apa UGM tidak seperti itu? Kalau ini dilakukan kelar, kan bukan mengajari rektor. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.